Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Oke, di pagi hari ini aku bakal datengin bintang tamu spesial nih. Namanya Mas Lutfi Hendra Setiawardana. Beliau ini adalah lulusan terbaik dari salah satu prodi akuntansi yang lulus tahun 2022. Pastinya dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 3,5 tahun. Hebat kan? Mari kita beri. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana dalam Mas Hendra ini dalam membagi waktu antara belajar mata kuliah yang diambil sama menyusun skripsi? Gimana nih Mas Hendra? Oke, izin menjawab ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Hendra Setiawardana, salah satu lulusan dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya akan membagikan cara saya untuk manajemen waktu dalam kegiatan saya, di samping kegiatan menyusun skripsi, kegiatan mengurus organisasi dan kegiatan-kegiatan di luar. Yang kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang sama pentingnya dari kuliah maupun yang lainnya. Maka dari itu, triks ataupun tata cara saya untuk manajemen waktunya itu dalam pengelolaan skala prioritas. Skala prioritas di mana saya harus memprioritaskan antara mata kuliah, ataupun tugas skripsi, ataupun kewajiban untuk saya menyelesaikan organisasi maupun merintis usaha. Nah, di dalam hal itu kan kita bisa melihat bahwasanya kuliah itu sudah terjadwal. Kuliah sudah terjadwal, dan sebagai resiko seorang mahasiswa yang mengambil skripsi 3,5 tahun, otomatis kan di situ ada jadwal yang berbentrok antara jadwal skripsi dan jadwal mata kuliah. Nah, maka dari itu saya tetap mengutamakan jadwal perkuliahan, karena di waktu 3,5 tahun atau di semester 7 itu kewajiban saya hanyalah kuliah sebenarnya, namun saya menambahkan tugas untuk mengerjakan skripsi dan aktif di organisasi. Dan untuk mengerjakan skripsi biasanya saya aktif ataupun mengerjakan di malam hari ataupun dini hari, setiap hari. Jadi begadang? Ya, bukan begadang sih sebenarnya. Untuk mengelola waktu tidur kita kan sebenarnya bisa dikelola. Yang penting kita istirahat, dan waktu istirahat ketika kita sudah selesai kuliah dan kita istirahat dari jam 9, mungkin 9 ataupun 10, kita masih punya waktu dari sebelum subuh sampai sebelum berangkat kuliah lagi kan, otomatis. Nah, di waktu luang-luang seperti itu saya utamakan untuk mengerjakan skripsi. Dan untuk tugas kuliah itu biasanya saya langsung kerjakan ketika dosen ngasih tugas, otomatis di saat itu saya langsung kerjakan. Dan untuk di organisasi, kebetulan kan saya juga aktif di beberapa organisasi tingkat jurusan, fakultas maupun univ. Nah, itu semua ya Mas? Ya, seperti itu. Dan di posisi itu kan jadi ketua kan, jadi nggak bisa seenaknya berangkat seenaknya juga. Jadi memang harus pandai-pandai untuk manajemen waktu. Mungkin itu sih kira-kira jawaban singkat dari saya. Apabila nanti akan dipertanyakan lagi bisa. Berarti ini pertanyaan pertama aja udah menandakan bahwa Mas Hendra ini anak teladan ya guys. Selanjut nih pertanyaan kedua. Kuliah 3,5 tahun itu berapa SKS yang diambil per semesternya gitu Mas? Mungkin kalau SKS yang harus diambil kan biasanya per semester itu kan di antara rentang antara 16 ataupun 19 sampai 24. Nah, ketika ingin mengambil mata kuliah secara pokok, otomatis kan kita bisa lulus di semester 8. Iya. Namun ketika yang saya ajukan itu kan kita harus pandai-pandai manage waktu kan. Saya memaksimalkan setiap semesternya maksimal SKS-nya maksimal 24 SKS. Meskipun nanti ada yang ulang dan sebagainya ataupun tidak,
itu tetap saya maksimalkan. KKN dan lain sebagainya juga selesai di semester 7 seperti itu Dimas. Oke, gimana nih guys jawaban dari Mas Indra? Kalian pasti udah nyimak dan tertarik kan? Terus lanjut ya pertanyaan yang ketiga. Selain Mas Indra ini lulus 3,5 pasti kan juga kumlot kan Mas? Nah itu gimana sih syarat kumlot tuh? Untuk syarat kumlot biasanya kan untuk standar nilai itu 3,51 minimal batas. Bukannya 3,50 ya? 3,50 itu masih di batas ke bawahnya. Namun ketika kita harus kumlot itu 3,51. Nah 3,51 itu kan juga nggak susah, nggak gampang maksudnya, nggak gampang tapi bukan berarti nggak bisa kan. Iya. Nah kebetulan itu sih sama syaratnya itu 3,51 sama kita tidak ada nilai mata kuliah yang C, kita lulus sebelum atau pas pada waktunya di bawah semester 8. Kalau nambah semester otomatis tidak bisa. Jadi itu sih syarat untuk menjadi mahasiswa umum. Oke, terus selanjutnya pertanyaan yang keempat, tips mencari sumber dalam menyusun skripsi. Mungkin ini jadi jadi hal yang penting buat mahasiswa awal maupun akhir nih. Gimana? Untuk skripsi itu kan penelitian biasanya tidak bisa dipungkiri untuk menentukan judul, tema dan lain sebagainya itu buat semua orang susah. Awal saya juga merasa susah karena belum menemukan hal apa yang harus saya teliti. Namun ketika kita fokusnya itu di masalah penelitian kan, tujuan penelitian kan berangkat dari masalah dan memunculkan solusi kan. Iya. Nah ketika maka dari itu kita harus riset terlebih dahulu permasalahan fenomena yang ada di lingkungan kita itu apa. Kalau pas saya itu dulu kan di akuntansi pasti tidak jauh dari ekonomi, terkait ekonomi lah, semua sumber dari ekonomi. Namun pada masa pandemi ini saya berangkat adanya keresahan di UMKM dan keresahan pada UMKM itu biasanya UMKM kecil biasanya tertekan oleh pelaku usaha besar. Mereka tidak bisa mengambil keuntungan yang kecil, keuntungan yang besar karena terlalu dipres sama pengusaha yang besar. Nah pasti di situ kan ada permasalahan. Kenapa? Menurut saya itu ada etika seperti kita ibaratkan petani yang merawat ladang mereka, petani yang menanam tanaman mereka, petani yang merawat perawatan tanaman mereka. Namun ketika panen malah petaninya yang rugi, sedangkan hal yang diuntungkan itu malah pedagang besar. Mereka hanya membeli dan mereka mengambil margin keuntungan dari harga jual dan beli, sedangkan mereka itu titik pengorbanannya saya kira lebih kecil daripada titik pengorbanan petani. Nah maka dari itu, dari permasalahan tersebut saya berniat nih untuk meneliti konsep penentuan harga jual dalam UMKM itu bagaimana. Iya, penentuan harga jual. Jadi dari penjual 1 sama penjual 2 sama penjual 3 itu mereka ngambilnya itu bagaimana? Apakah mereka cukup ngambil secukupnya atau mereka hanya memaksimalkan laba sebesar-besarnya? Dan seperti itu sih. Jadi untuk lebih bagusnya itu ketika kita mengambil skripsi, seharusnya kita belajar dari permasalahan yang ada di lingkungan kita dan kita carikan solusinya. Pasti itu skripsinya sangat mudah sih. Berarti mempersiapkan skripsi itu harus dari awal ya, benar-benar dari awal. Oke, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi yang kelima, yaitu gimana sih cara menyusun skripsi agar
cepat lulus, cepat selesainya ngerjain itu ada tips and tricksnya nggak Mas? Oh, kalau ini menurut saya ada sih, dan sangat simpel sebenarnya. Biasanya pada umumnya mahasiswa, mereka mengerjakan sesuatu hal kalau mereka punya kekuatan itu ketika mereka sudah terpepet oleh deadline. Ya. Nah, kalau terpepet oleh deadline, sedangkan skripsi itu harus banyak-banyak lembar, banyak-banyak referensi kan. Itu prosesnya. Nah, maka dari itu kita tanamkan diri kita bahwa skripsi itu tidak susah dan kita mengerjakannya itu seharusnya rutin, jangan mut-mutan. Kalau ketika kita kalkulasikan, misalkan satu semester itu kan 6 bulan. 6 bulan, misal kita ambil rata-rata skripsi itu 150 lembar sampai 200 lembar, otomatis kan setiap hari nggak ada 10 lembar kan, nggak ada 3 lembar kan untuk kita mengerjakan setiap hari. Nah, mungkin itu aja sih, cicil setiap hari, dan ketika kita mengerjakannya itu setiap hari, kita tuh skripsi itu nggak susah. Bahkan menurut saya skripsi saya sama tugas UAS dulu saya yang dengan sistem belajar SKS, sistem kebut semalam, itu masih beratan itu daripada skripsi gitu. Yang penting cicil dan jangan jangan tergantung sama musik kalau ngerjain. Oh oke. Berarti ngerjainnya itu nggak boleh males-malesan sama dipaksa ya, harus mood gitu. Iya, karena karena saya meyakini sesuatu hal yang baik itu awalnya harus dipaksa loh, jangan terpaksa. Karena sesuatu yang terpaksa itu tidak baik sampai akhir. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, otomatis kan banyak godaan, banyak teman ngajak nongkrong, banyak setan yang ngajak kita rebahan, main dan lain sebagainya kan. Nah, maka dari itu kita harus paksa bahwasanya umur kita itu masih umur produktif, harus semangat. Jangan sampai kita masih mahasiswa tapi pola hidup kita masih mahasiswa, masih muda, masih produktif, tapi gaya hidup kita itu kayak orang pensiunan itu, cuma sampai menikmati hasil. Nah, itu sih menurut saya. Oke guys, berarti mindset mahasiswa tuh harus seperti itu ya, harus dipaksa bukan terpaksa, inget ya. Terus ini pertanyaan terakhir nih guys, yang keenam pertanyaannya adalah saran untuk mahasiswa akhir biar cepat lulusnya nih Mas, gimana biar mereka nggak malas-malasan juga? Bagi saya itu adalah kalau ada yang orang bilang kurang penyemangat dan lain sebagainya, itu sebenarnya kayak omong kosong gitu. Karena penyemangat sebaik-baiknya adalah diri kita sendiri kan. Nah, jangan malas, jangan tunda setiap kerjaan, jangan tunda setiap kewajiban yang kita seharusnya selesaikan, dan kita kurangi main-main ataupun kita kurangi hura-hura, tongkrongan dan lain sebagainya lah. Dan kalau yang perlu paling diingat bahwasanya skripsi itu bukan hanya dari satu pihak. Jadi berhasil dan tidaknya skripsi itu kita terlihat ataupun terdukung oleh beberapa pihak dari luar, baik itu objek penelitian maupun dosen pembimbing. Nah, itu sangat berpengaruh. Maka dari itu kita benar-benar harus menjaga hati, menjaga semangat, karena skripsi itu tidak mudah tapi tidak berarti sulit gitu. Tapi kan nggak boleh menyepelekan juga. Nah, jangan menyepelekan, yang penting cicil, kerjakan secara sungguh-sungguh dan komitmen sih biasanya. Itu sih untuk triks. Karena saya meyakini bahwasanya di dalam kutipan skripsi saya ada suatu hal, kata-kata bahwasanya kegelapan itu tidak ada, yang ada hanyalah kekurangan cahaya. Maka dari itu kita harus benar-benar mencari relasi, mencari sumber-sumber orang-orang yang mendukung kita, baik dari segi produktif, baik dari mindset, baik dari pola kerja dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh sih. Berarti kesimpulannya semangat buat ngerjain skripsi, semangat buat kita cepat lulus itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ya Mas, gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Hendra atas waktu luangnya udah nyempetin sela-sela kesibukan Mas Hendra mengisi podcast ini. Terima kasih banget loh. Oke guys, udah ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.